Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq Al-Mukarramah beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam, Khatib Al-Warim. Yang saya hormati para pemuda masyarakat, kaum ulama cantik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini, yang hari ini yang ke-15 ya Pak ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah sampai selesai Ramadan ini. Kemudian ditambah lagi dengan puasa 6 di bulan Syawal. Nah sudah itu ya terserah Allah lah. Kenapa begitu bahasanya? Ya karena kalau sudah dikasih sayangi, diampuni dosa, dibebaskan dari neraka, kemudian ditambah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, dianggap puasa 1 tahun. Nah, kira-kira bekal kita itu udah lumayan. Nah, udah lumayan, artinya aman lah. Nah, tapi jangan dibuat lagi kalau itu. Tapi jangan dibuat lagi. Tapi datang sendiri dosa itu. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyatakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jadi bapak-bapak ibu, insyaallah tidak lama lagi kita akan menghadapi nuzul Quran. Ini yang ke-15 ya, puasa ke-15. Kira-kira 2 hari lagi lah. Malam 17 kita biasanya memperingati hari nuzul Quran. Jadi pada pagi hari ini kita guyur-guyur mulai cerita tentang kitab Quran itu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kalau kita tilik sejarah Nabi Muhammad mengenai masalah kitab Quran ini, ada beberapa tingkatan kajiannya. Kalau kajian umum, menceritakan bahwa seketika beliau belum diangkat jadi Rasul, beliau sedang berkhalwat itu kalau bahasa Indonesia menyendiri. Kalau bahasa Jawanya bertapa. Di mana dalam pertapaan itu beliau selalu merenungkan, memikirkan bagaimana nasib manusia ini kalau begini terus, yang kuasa menekan yang lemah, yang kaya membodohi yang miskin, kemudian perempuan jadi permainan. Sudah itu bayi-bayi yang perempuan kalau lahir dibunuh. Pokoknya tidak ada pemerintahan Pak. Kekuasaan itu di tangan orang-orang kuat, di tangan orang-orang kaya, di tangan orang-orang yang gagah-gagah. Jadi hidup itu semaunya saja. Nah itulah yang ketika Rasulullah itu suruh pilih Nabi sedih. Makanya dia menyendiri.
karena tidak ada tempat ngomong. Nah, itu dalam kajian syariatnya. Nah, waktu itulah beliau didatangi oleh Jibril, dan Jibril juga dalam kajian itu belum dikenal Muhammad pada waktu itu. Walaupun waktu kecil Rasulullah ini pernah dibawa oleh dua orang malaikat, Jibril dan Mikail. Tapi waktu kecil itu para malaikat ya sama dengan kita tentunya, orang-orang kayak kita. Tapi pada malam itu Jibril tampil dan itu yang berbeda. Sehingga dari kuku yang jauh itu tampak cahaya putih, semakin dekat, ternyata dia bersayap. Nah, lama-lama dekat, akhirnya sama besar dengan Muhammad fisiknya. Yang Muhammad karena dia sendirian dalam gua apa bu? Gua apa pak? Gua Syura. Nah, kalau gua Syura itu tempat beliau nyuruh waktu dikejar oleh kaum Quraisy. Jadi cobalah bapak bayangkan, ibu bayangkan, di malam yang gelap sendirian dalam gua itu, kalau kita pernah ke Mekah itu jauh ya Pak Trio ya. Gua itu tinggi betul itu. Tiba-tiba datang sosok yang tidak kita kenal. Apa tidak takut itu? Nak lari kemana? Ada tinggi kan? Akhirnya begitu perasaan beliau. Nah tiba-tiba beliau itu mengatakan, "Wahai Muhammad, aku ini adalah utusan Allah. Aku adalah malaikat Jibril." Nah sebenarnya Muhammad waktu itu sudah mulai kaget, ini orang yang kenal nama saya ini kemana? Nah, jadi aku datang ke sini nak membawa berita kepada engkau daripada Allah. Berita itu adalah bahwa engkau mulai saat ini diangkat jadi Rasul dan Nabi oleh Allah. Maka bersiap-siaplah. Nah ini wahyu pertamanya. Jadi Muhammad itu disodorkan sebuah lembaran dari sutra yang isinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Jadi Nabi ini terpana dia. Kenapa terpana? Ya, karena beliau disuruh baca. Rasa takut tadi belum selesai, maka ditambah lagi dengan rasa takut yang kedua, disuruh baca. Lalu kata Rasulullah, "La ana biqari." Aku tidak bisa baca waktu ini. Alamak loh, kalau malaikat Jibril itu diam-diam gitu baik. Itu tidak. Dengar Nabi mengatakan aku tidak bisa baca, dipeluknya Nabi Muhammad itu dengan pelukan yang kencang. Tambah takutlah kawan. Cobalah kalau bapak kira-kira ibu bayangkanlah sendirian diperlakukan seperti itu, apa dapat ingin? Akhir. Kemudian diulangi oleh Jibril, "Ya Muhammad, Iqra." Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. "La ana biqari." Aku tidak baca. Sampai 3 kali Jibril itu memeluk Nabi Muhammad dengan Tuhan yang sangat kuat. Nah, tapi bagi orang-orang yang menggunakan fisika, itu namanya penyaluran energi. Penyaluran energi gaib, energi batin kepada Muhammad sebelum beliau menjadi Rasul. Nah, itulah ceritanya itu. Akhirnya ya Jibril yang bacakan. Muhammad mengingat, maka disimpanlah ucapan itu dalam ingatan Muhammad, dan dia pun pulang berlari-lari tergopoh-gopoh. Sampai di rumahnya, diketok pintu, disambut oleh istri beliau, Siti Khadijah. Itu istri pertama. Setelah pintu dibuka, beliau langsung ke tempat tidur, minta diselimuti. Selimuti aku. Kenapa dingin? Ketakutan. Jadi oleh Siti Khadijah ditanya, "Suamiku ada apa?" Nantilah cerita, tutupkan dulu badanku, selimuti aku. Maksud Nabi selesai urusan, tahu-tahu Jibril datang lagi.
datang lagi menyampaikan wahyu yang dulu, yang mengatakan wahai orang yang bersihut, ya ayyuhal muzammil, tambah jadi. Nah besok pagi baru ada Muhammad cerita tentang pengalaman itu. Akhirnya kalau itu suamiku, aku tidak bisa menjelaskan apa maknanya. Kebenaran aku punya seorang paman, dia seorang pendeta, namanya Waraqah bin Nawfal. Jadi kita besok pagi ke situ. Nah dibawalah oleh Khadijah Rasulullah ini ke Waraqah bin Nawfal tadi. Diceritakan semuanya. Waktu itu Waraqah bin Nawfal menangis sambil tersenyum. Jadi Khadijah bertanya, kenapa paman menangis sambil tersenyum? Wahai ponakanku, dengar baik-baik ya. Sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani menunggu beliau bilang. Karena nama beliau ini ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil. Apa yang terjadi pada suamimu saat ini, itulah menandakan bahwa dia seorang rasul, seorang nabi. Nanti seandainya aku masih hidup, kita sama-sama lihat suamimu ini akan dimusuhi oleh keluarganya, bahkan akan dikejar-kejar dan akan dibunuh. Nah kaget Siti Khadijah, karena Rasulullah ini kan anak emas, anak kesayangan. Tidak mungkin. Bapak tahu tak siapa yang paling sayang kepada Nabi? Pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman yang paling sayang ke Nabi. Jangan ponakan yang dikit-dikit di tangannya gitu. Saking beliau sayang, kemana-mana pergi Abu Lahab, itulah yang bawa Muhammad tuh. Ada acara-acara orang-orang besar, Muhammad di bawah. Sampai-sampai dalam perang Fijar, itu paman-paman Nabi ikut berperang. Abu Lahab itu selalu membawa Muhammad. Jadi kata Khadijah, tidak mungkinlah paman, tidak mungkinlah dia akan dimusuhin keluarganya. Dia ini paling baik. Bahkan keluarganya, masyarakat Mekah mengatakan dia ini al-amin, orang yang paling jujur. Nah, tengoklah jadi perhatian. Seketika dia menyatakan bahwa dia adalah Rasul, dia akan dimusuhi keluarga sendiri. Seandainya waktu itu masih hidup, maka aku yang pertama kali akan membela dia. Jadi Waraqah bin Nawfal waktu itu agama Nasrani. Nah, Nasrani dulu dengan Nasrani ini beda. Hampir-hampir sama lah ajaran waktu itu. Secara tidak langsung Waraqah bin Nawfal menyatakan bahwa dia akan Islam kalau Muhammad ada saat itu. Akhirnya benar. Seketika Nabi Muhammad menyampaikan informasi pertama kali menjadi Rasul, dikumpulkannya orang Mekah, paman-pamannya, dia berdiri dari sebuah batu yang tinggi. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudaraku, kaum kerabatku, kaumku, bangsa Quraisy, kalian percaya kepadaku? Percaya. Betul, betul. Justru kamilah memberi gelar Anda itu al-amin, karena Anda tidak pernah bohong. Nah, seandainya saya katakan di balik bukit ini ada orang yang menyerang kalian, apakah kalian percaya? Percaya, betul, betul. Nah, barulah Nabi menyampaikan isi hati beliau. Dan dia ceritakan panjang lebar mulai dari dapat wahyu sampai kepada Waraqah bin Nawfal. Terakhir dia katakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku Muhammad adalah Rasulullah, diutus oleh Allah kepada kalian untuk memperbaiki akhlak kalian dan seterusnya. Apa yang terjadi? Orang yang paling pertama kali yang bersuara itu paman beliau, yang sayang sekali ke dia, namanya Abu Lahab. Makanya dalam Al-Quran itu diukir oleh Allah nama beliau itu. Surah apa itu? Allah. Tabbat yada Abi Lahab biwahda. Kenapa sampai begitu marahnya Allah? Sebenarnya dia bukan marah kepada Muhammad. Bahaya. Muhammad ini kalau jadi pemimpin, nanti orang
ngikutnya ini banyak, masanya kan banyak, maka akan kalah sama pemimpin dunia ini, akan kalah. Otomatis kepentingan mereka dalam dunia politik, ekonomi akan terganggu. Padahal Nabi Muhammad tidak akan mengganggu. Kamu nak jadi raja silakan, jadi pemimpin silakan, tapi jangan lagi cak dulu. Yang kuasa minus yang lemah, yang kuat minus yang lemah, yang kaya membunuh miskin, bertindak jadi barang jual beli, jangan itu lagi. Paling tak seperti itu Nabi itu. Tapi tetap. Nah itulah cerita daripada syariat yang tahun ke tahun, masa ke masa selalu beredar di masyarakat. Nah, kalau kita bertemu dengan Pak Abu Fikri, tentu tampil dalam kajian yang tingkat lain, bukan versi. Kalau versi, kajian itu juga versinya berbeda. Ini tingkat lain. Kita masuk pada tingkat yang lain. Jadi di dalam Al-Quran itu setelah Al-Fatihah, nama surat itu namanya surat Al-Baqarah. Bunyinya Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita bercerita Alif Lam Mim, itu para ulama akan berkata, Allahu a'lam bishawab. Yang tahu makna Alif Lam Mim itu hanya Allah saja. Nah, begitu. Tetapi orang-orang awam saat itu ini ngajinya beda. Lurus baik. Arti lurus itu bukan berarti yang lain bengkok, tidak. Kita kaji baik apa yang ada. Alif Lam Mim itulah kitab. Petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, gitu. Nah, kenapa Alif Lam Mim dikatakan kitab? Karena Alif Lam itu adalah nama Allah. Allah itu kitab. Kenapa dikatakan kitab? Karena Allah itu menyimpan data-data tentang kisah awal, kisah akhir, kisah zahir, kisah batin, segala sesuatu tentang makhluk-makhluknya. Makanya Allah itu dikatakan kitab. Nah, Allah ini tidak nyata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Nah, dia ingin menyatakan suaranya, ingin menyatakan katanya, maka dia lahirkanlah Muhammad atau Mim tadi. Nah, Mim inilah yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyebutkan perintah Allah, dan menyampaikan larangan Allah kepada semua kaum. Nah, penyampaian Mim tadi atau Muhammad tadi ditulis oleh orang atau oleh sahabat-sahabat di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering. Waktu itu belum ada jusnya, belum ada nama surahnya, belum ada ayatnya, apalagi buku, belum ada itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak adalah yang dikatakan Muhammad itu kecuali perkataan aku. Itu wahyu namanya. Kemudian di ayat yang lain, innahu laqaulun rasulun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasulku yang mulia. Nah itu dia. Jadi keloplah Alif Lam itu Allah, dia menyatakan suara katanya kepada Muhammad, oleh Muhammad disampaikan kepada sahabat, oleh sahabat sampai kepada kita hari ini. Nah itu. Nah timbul pertanyaan, untuk apa Allah menyampaikan semua itu kepada Muhammad? Dan untuk apa Muhammad itu menyampaikan semua itu kepada kita? Nah, karena ada yang kita miliki yang tidak mungkin kita bisa laksanakan dengan baik kalau tidak dipedomani dari kitab.
Jadi semua penyampaian Allah kepada Muhammad, semua penyampaian Muhammad kepada sahabat yang ada pada kitab hari ini itu pedoman untuk kita menggunakan sesuatu yang tiada ada pada kita. Apa itu? Nah, ikuti dialog Nabi dengan sahabat. Jadi sewaktu Rasulullah mengatakan alif lam mim dzalika kitab, oleh sahabat ditanya, ya Rasulullah, mahwa kitab tuamu. Kenapa sahabat bertanya? Karena Nabi ini tidak kenal dengan buku. Dia tidak baca tulis. Tapi Nabi ini cerita tentang kitab atau buku. Kata Nabi, Alkitab Al-Quran. Kitab itu adalah Al-Quran. Artinya bacaan. Bingung sahabat. Tanya lagi, ya Rasulullah, mahal Quran. Nah, barulah jawab oleh Nabi. Yang jawaban ini nanti bakal lihat surat Al-Ankabut ayat 49. Bahwa ayat banyak sudur aladina utaqadi wa majajahat di ayatina ila sudur. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat itu adalah pidato kamu. Tidak ada yang mendustakan dia itu kecuali orang zalim. Rupanya Nabi menunjuk kepada dada kita, tepat di dalam hati, barangmu adalah roh kita masing-masing. Jadi roh itulah ayat. Allah adalah kita, Muhammad adalah Quran, roh kita adalah ayat. Nah, itulah yang diceritakan awal dan akhir, zahir dan batin tadi. Nah, diceritakan lagi oleh Nabi cara menggunakannya, cara memanfaatkan roh ini. Karena kalau kita tidak pacak membawakan roh ini, kacau dunia ini. Kenapa? Karena manusia ini tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa, tidak akan bisa berpikir tanpa roh tadi. Lah kalau dia pacak dengar, pacak melihat, pacak merasa, pacak berpikir, dia berbuat sekendaknya saja di dunia ini, binasa dunia ini. Nah, ternyata kitab Quran yang diturunkan sekarang untuk membimbing kita bagaimana cara membawakan roh ini biar baik. Suaranya bagus, perkataannya bagus, perbuatannya bagus, sehingga bermanfaat bagi semuanya. Bukan hanya kepada manusia saja, kepada alam semesta, hewan, tumbuh-tumbuhan. Makanya agama manusia yang menganut paham ini namanya Islam. Selamat. Ditambah lagi rahmatan lil alamin. Itu. Nah, pada surat Al-Alaq itu ada suatu catatan yang bisa kita pegang sebagai pedoman bagaimana cara menggunakan ruh. Nah, kan kita lihat itu ada kalimat Iqra wa rabbukal akram. Itu masih Iqra bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah salamil falaq, Iqra wa rabbukal akram, ayat 3. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Jadi kalau biasanya kalau kita dengar nuzul Quran itu dibaca oleh ustaz, tapi dia tidak uraikan. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Tuhan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Jangan kita memuliakan. Kalau sanak-sanak kita, kawan-kawan itu jelas dulu. Dia datang dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk. Kita keluarkan kopi susu, kita keluarkan kue, kita ajak makan. Pas balik kita salami, kok buah-buahan oleh-oleh rumah kelak. Begitu cara kita memuliakan. Kalau Tuhan bagaimana memuliakan? Makanya diturunkanlah surat Al-Alaq ayat 1-5 itu sebagai penjelasan untuk kita. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah dengan nama Tuhan kita yang menciptakan. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan, suatu nabi ngomong itu kan sahabat-sahabat senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Karena guru besar itu tidak bisa ngaco. Tapi dia nyuruh kita baca. Kalau salah nanti siapa yang memperbaiki? Kata Nabi, ya kamu senyum-senyum pasti nyelakkan saya. Oh ini daya Rasulullah, kami mau senyum-senyum aja. Akhirnya begini kata sahabat Nabi, sahabat-sahabatku, yang aku maksud ikrar itu adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu pemahaman. Itu yang disebut dengan membaca. Bukan baca tulisan. Kalau tulisan saya baca. Nah jadi ikrar maksud Nabi itu disuruhnya kita mendengar, melihat, merasakan sesuatu untuk suatu pemahaman. Itu masalah saja. Termasuk membaca kitab Quran yang kita lakukan setiap hari pada bulan Ramadan. Nah kemudian kata Nabi, kamu tidak akan bisa membaca, kamu tidak akan bisa mendengar, melihat, merasa, berpikir kalau tidak dengan Dia yang dengan nama Tuhan. Kalau sahabat cerdas-cerdas, dia tanya, dia dengan nama Tuhan itu siapa ya Rasulullah? Nah ditunjuk lagi oleh Nabi, ada dalam jadwal kamu, betul. Dalam hati kamu itu roh kamu. Dia adalah yang dengan nama Tuhan. Roh itulah yang mendengar telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak. Kalau ada roh, tak baca. Aja. Lalu kata sahabat, nama Tuhan yang keberapa? Kata Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah jadi. Jadi semua roh itu namanya cuma sebuah, yaitu mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau panggilannya banyak, ada Abu Fikri, ada Abu Bakar, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Abu Abu, banyak panggilannya. Nah, pada momen inilah kita baru menyadari ternyata roh itu bersaudara. Satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, bersaudara. Nah dari sini kita tahu ternyata siapapun dia, mau orang Barat, mau orang Timur, mau orang Indonesia, suku apapun dia, kalau ada rohnya, roh itu saudara kita. Apapun agamanya, keyakinan, dia itu adalah saudara kita. Jadi begitu akhlak pertama kali diterangkan oleh Allah Rasul kepada kita, mengatakan bahwa itu saudaraku, jangan kamu sakiti dia. Nah berikan dia yang baik-baik. Nah kalau kita kan tidak, kita yang enak-enak, yang lemah-lemah, orang yang sakit-sakit. Tandanya tidak ngerti kata Nabi. Ayo. Nah kemudian bagaimana dia bisa bernama mukmin ya Rasulullah? Bagaimana dia bisa dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan? Kata Nabi, dia percaya kepada Tuhan itu bukan kalau banyak baca buku, bukan kalau banyak dengar ceramah. Memang dia pernah bertemu Tuhannya, melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhan. Makanya dijelaskan dalam surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatan ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah. Dan biasanya kalau Allah mengatakan tindak lanjut itu pernah mengalami betul betul. Ingatlah seketika Tuhan mengeluarkan semua roh anak Adam. Itu termasuk roh itu. Apakah saksi atas diri mereka satu persatu? Aku tanyakan, adakah kita akil Tuhan kami? Lah katanya nengok, dia mendengar langsung, berapa langsung? Dijawabnya, bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Nah sejak itu para roh tadi cayonya kalau Tuhan itu mana? Maka Allah bilang yang nama Al-Mu'min. Ayo. Nah, kembali pada ikrar warabatul akram. Ternyata kalau kita ingin memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, memuliakan Rasul, hargailah
yang datang daripada Tuhan. Baik yang dalam dada kita, dalam dada keluarga kita, dalam dada tetangga kita, ataupun dalam dada orang lain. Apapun sukunya, bangsanya, agama, hargai. Apa itu? Roh mereka. Makanya cerita Kaji Muhammad ini 11 tahun itu cerita roh itulah. Tidaknya cerita sembahyang, cerita puasa tidak. Kalau masalah sholat itu mulai Isra Mi'raj baru diterapkan, sebelum tidak. Kenapa? Sangat penting. Inilah yang sebenarnya usuluddin atau pondasi. Gitu. Jadi kalau kita ingin memuliakan Allah, muliakanlah saudara kita tadi. Senang-senangkan hati mereka itu, jangan sakiti mereka. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti Allah. Menyenangkan mereka sama dengan menyenangkan Allah. Kalau kita nak bersyukur kepada Allah terlalu cepat, terlalu jauh. Kata Rasulullah, kalau kamu nak bersyukur kepada Allah, lebih dahulu kamu bersyukur pada kedua orang tuamu, kaum kerabat, keluarga. Artinya, kalau kita nak berterima kasihlah dulu dalam lingkungan itu. Kalau bisa seperti itu, maka bisa kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, apalagi kepada kedua orang tua kita jahat, kita tidak baik, jangan coba-coba bersyukur kepada Allah. Kena tendang kita, Pak. Jadi jenjang-jenjang itu ada. Ini dah dengan masyarakat tidak baik, bahasanya kasar, kata-katanya terus, tapi dia taat, tidak masuk itu. Begitu. Jadi kalau nak baik kepada Allah, baiklah kepada lingkungan, termasuk masyarakat. Tidak memuliakan Allah, muliakanlah masyarakat. Kenapa? Di dalam dada masyarakat ada ruh yang datang daripada Tuhan. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu saya hormati. Quran itu tujuannya diturunkan biar jadi pedoman untuk bisa kita membawa ruh ini bagaimana itu bisa baik. Itu aja Bapak Ibu saya hormati. Kalau ada yang bertanya, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ditanyakan ya. Turunnya ayat pertama. Ya. Apakah benar yang kami pahami bahwa wahyu pertama itu dulu cuma 5 ayat? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Ya. Apakah benar atau ada penjelasan? Yang kedua, proses turunnya Al-Quran, turunnya wahyu itu sesuatu yang sakral. Ya. Sesuatu yang boleh dikatakan membentuk dunia ini. Nah, sekarang saya bertanya, ada tidak amalan khusus untuk memperingati turunnya wahyu? Apakah hanya dengan ceramah? Maaf saya ngomong itu bengak-bengok aja gitu loh. Ya. Sementara ini sesuatu yang sakral loh. Ya. Yang kedua, lantas selanjutnya ada istilah Lailatul Mi'raj. Ada istilah Lailatul Mubarakah. Ada istilah Lailatul Qadar. Lailatul Mi'raj di saat Nabi naik. Ya. Lailatul Mubarakah di saat Ibsu Saban. Lailatul Qadar di saat turunnya Al-Quran. Jadi mohon penjelasan. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Tapi karena pertanyaannya kalau saya ada 5 gitu. Ya kita ambil yang ini aja, yang singkat-singkat saja. Jadi jawabannya itu 2 versi, Pak. Ada 2 versi. Pertama kali syariat, seperti yang saya ceritakan tadi kan. Yang kedua hakikat. Nah, saya jawab itu adalah adakah ritual khusus untuk kita memperingati nuzulnya Quran? Apakah sekedar kita ceramah-ceramah saja atau bagaimana? Nah, sebenarnya ada baiknya kita membudayakan, artinya budaya, membiasakan sesuatu yang baik tentang turunnya Quran. Nah, silakan kita ciptakan apa saja untuk memperingati itu. Apakah kita meramaikan,
Apakah pakai doa-doa, pakai makan-makan, itu terserah. Apakah ada serah terima hadiah bagi Pak Pemimpin, terserah itu. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana seorang penceramah menjelaskan baik secara syariat maupun hakikat makna Quran yang sebenarnya, supaya nanti kita mendapatkan benang merahnya dan bisa dimanfaatkan dan diamalkan. Nah, terus terang Bapak Ibu saya hormati, minta maaf ya. Makanya sebenarnya saya itu mengkritik secara halus tentang tadarus itu, Pak. Tadarus itu sudah benar, kita baca Quran 30 juz selama 1 bulan, sudah benar. Tetapi ibarat saya itu begini, Ibu RT nak mengadakan arisan sore nanti, nah buat kue bulu koja. Kebetulan Ibu RT ini tidak bisa, dikasih kawan buku cara membuat kue bolu. Nah oleh Ibu RT itu bukunya dibaca terus. Kue bulu koja terbuat dari gandum, mentega, telur, macam-macam itu dibaca terus. Tapi Ibu RT tidak pernah mau tahu apa itu gandum, apa itu mentega, apa itu vanili, apa itu gula, apa itu telur. Dia tidak pernah mau tahu itu. Apalagi bagaimana cara membuatnya, apalagi kadar apinya berapa, tidak pernah dipelajari itu. Akhirnya pas datang arisan, berarti itu glukonya mana? Wah, itulah masalahnya. Kenapa? Saya cuma baca doang itu, pedoman. Ini sebuah permisalan yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya mereka itu meningkatkan kualitas amaliyah itu tadi. Dari membaca masuk ke terjemah masuk pada pentasyiran atau penafsiran, dan itu dipimpin oleh seorang ustaz. Dari kajian syariat sampai ke hakikat, kalaupun masuk ke makrifat, biar nanti barangnya bisa kita bawa. Makanya Bapak Ibu saya hormati, saya minta maaf memang apa yang saya sampaikan agak beda-beda dikit lah dengan kawan-kawan. Itu dalam rangka itu. Apalagi kalau kita harus tahu siapa itu Quran sebenarnya. Nah itu. Nah, jadi satu aja lah. Nah, jadi yang 3 macam malam itu ada. Ceritanya 2 macam juga, syariat, hakikat. Akhirnya kita lihat. Jadi harapan saya adalah nuzul Quran itu tidak apa-apa kita ciptakan suatu budaya atau sesuatu yang baik dan benar, tidak bertentangan dengan Islam, dengan berbagai macam keindahan, kenyamanan, kesemarakan. Tapi satu saja harapan saya, dalam itu dipimpin oleh seorang ustaz yang beliau memang menyampaikan kaji tentang syariat, hakikat, makrifat tentang Quran itu apa. Sehingga nanti jangan Ibu RT tadi dikasih buku cara buat kue, ya dibacanya terus itu, tapi pas kuenya diminta belum ada, gitu Pak. Bapaknya kadang kita bisa cerita panjang lebar. Pertanyaan Bapak tadi bagus, 3 malam itu menarik sekali Bapak. Malam nikmat, mubarakah, baik pada itu dalam sekali. Itu Pak ya. Masih ada? Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sampaikan Al-Quran itu adalah pedoman. Ya. Nah, kami kaitkan dari salah satu Al-Quran masalah warisan. Warisan ya. Warisan ini tentunya ada pedomannya. Ada. Namun yang kami tanyakan satu, pertama, kalau dia yang meninggal itu mempunyai hutang, nah apakah hutang itu warisannya dijual dulu lalu dibagikan, atau kalau kurang porsi yang mana harus bagi si penerima waris tadi. Ya. Lalu yang kedua, di kota-kota besar kita melihat bahwa banyak sekali harta warisan ini mereka mungkin ada kedekatan atau ada hal tertentu, mereka melalui notaris tidak sesuai dengan seperti yang isi Al-Quran tadi. Ya. Ada yang mungkin dapatnya 60% karena ada pertimbangan lain dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentunya pedomannya sudah ada. Lalu yang ketiga, kami melihat, tapi ini mungkin karena ini budaya, ada suatu budaya di suatu daerah, warisan ini justru ada jatuhnya kepada pihak tertentu, ya mohon maaf mungkin perempuan ya. Nah tentunya ini jadi pedoman-pedoman ini ya mungkin karena kaitannya dengan budaya.
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ambil satu saja. Apakah orang mati juga mendapatkan warisan? Atau kalau pembagian warisan itu terjadi, dia punya utang? Apakah kita ambil daripada harta warisan tadi untuk bayar utangnya? Seandainya yang meninggal itu adalah seorang ayah, itu disebut pemilik barang. Nah, pertama kali yang kita keluarkan itu ya hutangnya dulu. Nah, sisanya baru dibagi sesuai dengan ukuran masing-masing, ada masing-masing. Istri, anak laki-laki, anak perempuan, sepupu, ibu, sampai seterusnya. Jadi yang saya jawab pas satu aja dulu karena waktu. Jadi itu Pak. Jadi diutamakan masalah hutang. Kalau memang dia tidak hutang. Nah, kalau masalah orang meninggal dapat warisan atau tidak ada ceritanya dia dapat warisan. Karena dia kan tidak bisa memanfaatkan hartanya lagi. Ya. Tapi kalau dia punya harta, kita utamakan kepentingan dia. Kepentingan dia itu bayar utangnya dulu. Karena utang itu bermasalah besar bagi dia di hadapan Allah ketika dia kembali. Jadi kesimpulannya, kalau dia punya harta, dia meninggal, utamakan harta tadi pakai untuk bayar utangnya. Kemudian, apakah orang mati mendapat warisan? Jawabnya tidak. Karena dia tidak punya manfaat. Benar. Itu Pak. Nah, jadi waktu kita dikitnya. Demikian, terima kasih. Bila saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum